selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Doa menjelang Pentakosta. Setelah kemarin Jumat dan Sabtu kita belajar mengenai spiritualitas bangun pagi dan spiritualitas mandi, maka besok Senin 22 Mei 2023 kita akan memasuki seri yang ketiga, spiritualitas kerja yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Dan Selasa 23 Mei 2023, spiritualitas makan dilaksanakan melalui Zoom. Dan Rabu 24 Mei 2023, spiritualitas rehat melalui Zoom. Dan Kamis 25 Mei 2023 masih melalui Zoom, seri yang ke-6, yakni spiritualitas berolahraga. Dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 26 Mei 2023, yakni spiritualitas berkomunitas hanya onsite di gereja. Dan Sabtu 27 Mei 2023, kita memasuki seri yang terakhir, yakni spiritualitas tidur malam hanya onsite di gereja. Info selengkapnya dapat dilihat di flyer yang tertera di Warta Jemaat maupun yang sudah dan akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Hari Pentakosta segera tiba. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan sepanjang tahun sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus setiap hari. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023 dalam setiap jam kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 26 Mei 2023 pada pukul 10 pagi dengan tema Mukjizat di Gua Singa. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Dalam rangka merefleksikan pelayanan yang telah dilakukan bersama sebagai gereja selama periode 2022-2023, maka GKI Taman Aries mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri persidangan majelis jemaat diperluas pada tanggal Minggu 21 Mei 2023 setelah kebaktian kedua berakhir. Materi persidangan sudah dibagikan melalui WA grup GKI Taman Aries. Mari kita berpartisipasi dengan sukacita. Halo. Halo, Dok. Kapan pulang? Udah seminggu nih kamu di Jambi. Sabar ya. Pekerjaanku belum kelar. Ya sampai kapan? Ya paling minggu depan lah udah bisa balik ke Jakarta. Kalau nggak ada masalah. Yang bener. Iya Beb. Kalau bisa juga aku pengen pulang lebih cepat. Tapi kan aku punya tanggung jawab nih untuk selesaikan kerjaanku dulu. Iya, ya udah deh. Kau kerjain yang bener ya, supaya minggu depan beneran bisa balik ke Jakarta. Soalnya tanggal 27 Mei itu ada persekutuan Esmut dir di gereja. Nah, aku pengen banget kalau kita bisa datang bareng. Oh, bahasa apa tuh? Ini lagi ada kesaksian pernikahannya Om Jonathan sama Tante Iren, Dok. Temanya tuh loyalty through distance and time. Oh, kesetiaan melampaui jarak dan waktu. Kita bisa nggak ya kayak gitu? Ya makanya, ayo kita datang sama-sama supaya hubungan kita makin dikuatin, Ardo. Setia berdua selamanya. Ya udah, aku usahain ya bisa pulang sebelum tanggal 27 Mei supaya kita bisa pergi bareng. Ya udah Beb, aku kerja lagi ya. Bos aku udah manggil. See you. Oke, ya udah see you, Dok. Yang semangat ya kerjanya.
Oke, bye. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tidak terasa libur sekolah akan tiba. Jadi gak sabar nih untuk mengikuti sekolah Injil liburan yang selalu nantikan setiap tahunnya. Tahun ini, SIL akan dilaksanakan secara onsite pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang di ruang serbaguna lantai 2 GKI Taman Aries. Dengan tema Walking with Jesus dengan pembicara Pendeta Yerusa Maria Agustini. SIL ini untuk adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 7. Ngapain aja sih kita di SIL ini? Kita akan memuji Tuhan, belajar firman-Nya, juga ada prakarya atau aktivitas dan games yang seru. Wah, menarik sekali bukan? Karena itu kita mengharapkan ke adik-adik semua. Segera daftarkan dirimu pada guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di SIL 2023 adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih. Mari melayani bersama dalam tim multimedia pada bagian kamera, video switcher, PowerPoint, audio sound. Mau tahu lebih lanjut? Hubungi kontak tertera ya. Terima kasih. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Shalom. Apa kabar semuanya? Kurang kalau baik, harus jawabannya luar biasa. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, kita akan memasuki ibadah kebaktian sore. Bapak Ibu yang terkasih, di minggu sore ini kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan kita sukacita, memberikan kita kegembiraan. Karena itu, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, kita bernyanyikan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Dengan sukacita kita menyanyi bersama-sama ya. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil bergoyang, silakan. Kawan-kawan nyanyi gembira mengikuti bunyi lagunya.
Saudara, kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Juga besertamu. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Setuju? Yakin? Yakin. Tuhan itu setia? Mantap. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kita setiap hari. Karena itu, mari kita puji Tuhan dengan penuh semangat, dengan segala hormat dan syukur. Kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan bersama-sama. Boleh dengan semangat lagi Bapak Ibu? Kecaplah. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, doa adalah nafas kehidupan kita sehari-hari. Di dalam doa kita menyerahkan diri kita. Di dalam doa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam berdoa pun segala ucapan syukur, segala pengakuan dosa kita dan permohonan kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan di akhir kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Jika jiwaku berdoa.
Hidup manusia tak lepas dari persoalan. Saat kita berada dalam pergumulan, ketidaknyamanan, dan bahkan kegamangan. Saat kita diperhadapkan pada ketidakpastian, apakah kita tetap mampu setia menanti janji Tuhan? Marilah kita merenungkannya dalam doa. Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saat kenyataan hidup tak sesuai apa yang kita mau, maukah kita tetap bersyukur dan berserah? Apa yang dapat membuat kita tetap kuat? Apa yang dapat membuat jiwa kita tetap murni dalam penantian? Marilah kita merenungkannya di dalam doa. Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Terkadang kami kurang setia menantikannya. Kami kurang sabar dan mencari jalan yang pintas. Alih-alih menyatu denganmu ya Tuhan, tapi justru kami menjauh darimu dan mengikuti kehendak diri sendiri. Marilah kita merenungkannya di dalam doa.
Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang selalu mendengar suara-Mu. Biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita bersama membacakannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Biarlah kita juga saling mengampuni dan memberi damai bagi sesama kita. Damai Tuhan beserta kita semua. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Sungguh besar kasih Allah, tiada terukur, luas dan besarnya. Hidup kekal diberikan kepada kita semua. Mari kita serukan dengan sukacita, ya Allah kasih-Mu besar. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk perjalanan kehidupan yang senantiasa ada dalam penyertaan cinta Tuhan.
Hari ini kami hadir dalam ruang ini bukan karena kebetulan. Kami ada dalam tempat ini karena karya kasih Tuhan, karena Roh Kudus yang menolong dan menuntun kami. Termasuk sebentar ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda. Kiranya rahmat Allah yang menguatkan kami, sehingga di tengah terbatasnya diri ini, di tengah banyaknya persoalan yang mungkin saat ini sedang kami rasakan, kami ditopang dan dikuatkan untuk mampu melakukan firman Tuhan di dalam bagian kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalan. Maka berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar dan ingin setia untuk terus-menerus melakukannya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11 ditulis demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku, aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom kan damai sejahtera begitu ya. Berarti kita mengucapkan damai sejahtera untuk satu sama lain. Senang sekali saudara, sore ini saya boleh ada di tempat ini, melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Norman, saya pendeta di GKI Halimun. Saya pendeta pendamping komisi remaja. Jarang-jarang saudara saya ini dapat kebaktian umum untuk khotbah. Tapi di Aries hari ini saya 3 kali gitu ya. Saya jarang sekali. Sebagai seorang pendamping komisi remaja, saya sering berkutat dengan mereka begitu. Dan teknologi yang saat ini berkembang kemudian memudahkan saya ketika saya berinteraksi dengan teman-teman remaja di GKI Halimun. Saya acap kali bisa paham apa yang menjadi keadaan mereka, kondisi mereka lewat status WhatsApp. Ya saudara, sering tiba-tiba anak remaja di tempat saya ganti profil picture menjadi hitam. Ada yang begitu ya?
hitam nih. Begitu sudah hitam, ini tanda tanya nih. Enggak lama pasti dia akan update status. Biasanya begitu. Lalu kadang saya japri, kenapa? Ya galau kak, putus. Baru putus. Aduh kak, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Saya selalu bilang, selama mantan pacarmu bukan oksigen, kamu masih bisa hidup. Betul ya saudara? Mereka kadang kemudian tulis status galau. Veteran patah hati. Aku yang buat kau pulih, dia yang kau pilih. Ya kan anak remaja kan begitu ya. Saya senang berinteraksi dengan mereka karena ada banyak hal yang kemudian saya bisa pelajari. Bikin status di Instagram begitu kan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly. Gitu. Saudara, itulah bagian mereka ya, saya bisa tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Saya bisa kenal mereka, bahkan saya bisa melakukan banyak hal tanpa kemudian mungkin saat itu ada hadir bersama dengan mereka. Tapi kemudian menjadi sebuah persoalan ketika anak-anak ini atau orang-orang kemudian lebih betah dengan sesuatu yang online dibandingkan dengan yang fisik. Rasanya semangat jauh di mata, dekat di hati tidak selamanya menyenangkan, saudara. Banyak kemudian orang tua atau oma opa yang kemudian sharing mengatakan, aduh, sekarang anak lebih memilih telepon dibandingkan datang. Anak lebih memilih video call, cucu lebih memilih video call dibandingkan datang. Padahal kehadiran secara fisik itu rasanya tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun juga di tengah kehidupan ini. Komunikasi langsung di dalam kehidupan komunitas rasanya sangat relevan, saudara. Masih sangat relevan. Termasuk juga ketika kita bicara soal doa. Beberapa waktu ini kan populer permintaan doa secara online. Doa jarak jauh. Jadi cukup ketik doa spasi apa begitu kan. Lalu didoakan. Di titik-titik tertentu ini bisa. Termasuk ketika doa pra-Pentakosta di Halimun. Bagi umat yang tidak bisa datang ke gereja, kami bilang, silakan ketik permohonan doa lewat kolom chat atau silakan japri ke TU dan sebagainya. Di momen-momen tertentu itu menolong. Tetapi rasanya tidak selamanya sesuatu yang online itu bisa selalu menyenangkan kita. Buktinya saudara sebagian besar memilih hadir untuk ada di ruang ini. Padahal sementara kita bisa kebaktian online tadi pagi. Betul ya saudara? Tidak pernah ada yang bisa menggantikan perjumpaan secara fisik. Karena perjumpaan fisik kita, ada sentuhan fisik, ada dukungan moral, itu dapat mengalirkan arus hangatnya pertautan batin dan juga spiritual kita. Tadi liturgos mengatakan doa adalah nafas orang beriman. Kalimat yang disampaikan oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Maka rasanya doa menjadi bagian kehidupan kita. Tapi berapa banyak yang kemudian menghidupi doa itu di tengah kehidupan kita? Saudara sering kondangan, saudara? Sering ya? Pendeta apalagi ya? Suruh doa makan, benar ya? Pendeta kalau nggak memberkati, saya berdua dengan pendeta Esi Eisen. Kalau beliau yang memberkati, saya yang doa makan. Kalau saya yang memberkati, beliau yang doa makan. Tapi kadang saya menjumpai doa itu seperti tidak dihayati. Saya sering kali menjumpai ketika selesai doa makan, lalu orang ngantri ambil makanan. Selesai begitu duduk doa lagi, saudara. Lah ngapain saya dipanggil berdoa? Ya ngapain ngantri nunggu prolog dan sebagainya. Bahkan kadang di persekutuan rumah tangga, sudah ada doa makan. Begitu duduk orang otomatis nunduk. Sudah doa gitu kan. Ini kan bahwa kehidupan doa acap kali tidak dihayati dengan baik di dalam kehidupan. Bahkan di titik-titik tertentu kemudian praktek doa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Doa-doa dipanjatkan sebagai tujuan untuk mewujudkan keinginan duniawi kita. Ada beragam tuntutan yang kemudian kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi ketika berdoa itu kita layaknya debt collector yang sedang nagih Tuhan. Bukan sebuah kepasrahan diri tetapi kemudian sebuah tuntutan.
Ada banyak permintaan yang kita minta kepada Tuhan dengan harapan Tuhan mengabulkan. Tentu baik saudara kita berdoa minta sesuatu. Kadang ada hal simpel yang kita doakan, lalu Tuhan jawab. Kita bisa berdoa apapun. Saya mengajak teman-teman remaja di tempat saya mengatakan kalian bisa doa apapun. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan kok. Saya pernah berdoa saudara yang menurut teman-teman saya itu, ini doa aneh gak bakal dikabulkan. Saya pernah berdoa pengen ketemu mantan saudara. Mantan ya, manusia setengah setan. Oh bukan, mantan itu manis diingatan. Iya kan? Saya pacaran pertama itu kelas 3 SD saudara. Ya, di sini ada yang belum punya pacar? Ada? Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Enggak. Saya pacaran lalu suatu hari ketika SMP putus. Ketika SMP putus menjelang ujian. Jadi saya pesan ke rekan-rekan yang saat ini hendak putus, tolong jangan memutuskan pasangan saudara ketika menjelang ujian-ujian di kampus, di sekolah ya. Itu menyakitkan dan bikin stres saudara. Ketika menjelang ujian saya putus dengan mantan saya. Lalu kami karena SMP lalu saya masuk ke STM, dia masuk ke SMA, kami beda kota sekolahnya. Lalu gak pernah ketemu. Ketika putus tidak baik-baik saja saudara. Saya selalu bilang ke anak-anak remaja, kalau ada yang bilang kita putus baik-baik saja itu gombal saudara. Kalau baik-baik saja itu gak mungkin putus, betul ya? Ketika putus kami gak baik-baik saja, gak pernah ketemu, gak pernah berelasi, rasanya penasaran gitu kan. Lalu saya iseng, berdoa, iseng awalnya, Tuhan tolong dong saya pengen ketemu mantan saya. Saya coba tiap hari saudara. Dari kelas 1 STM sampai saya lulus 3 tahun. Tiap hari saya berdoa. Saya penasaran saja. Mantan saya masih hidup enggak gitu kan. Lah karena kan doa waktu putus kita sering bilang aku tidak bisa hidup tanpa kamu gitu kan. Penasaran gitu. Saya pengen memulihkan relasi yang rusak gitu. Ketika saya kuliah ada satu momen di mana saya bisa ketemu. Saya udah enggak pernah berdoa, saya udah lupa. Tapi saya ketemu, wah makin cantik gitu kan. Nyesel juga gitu kan. Tapi kemudian saya ingat, oh iya ya. Kalau ada momen-momen di mana kadang kita minta sesuatu ke Tuhan, Tuhan jawab. Ada momen-momen di mana kadang kita menunggu. Dan doa itu adalah sebuah bagian komunikasi, bukan sekedar meminta tetapi juga mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika orang kemudian memilih bahwa berdoa adalah hanya meminta, maka orang kemudian bisa menjadi kecewa ketika jawaban doa itu tidak muncul. Orang bisa lelah, bisa berhenti berdoa karena berpikir ya sia-sia. Karena Tuhan gak kabulkan, sia-sia. Karena yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Lalu orang memilih untuk berhenti. Dengan kata lain, orang kadang berdoa bukan karena mengasihi Allah, bukan karena mengasihi sesama, tetapi supaya harapannya terpenuhi. Teks yang kita baca Injil Yohanes, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Sekalipun dia adalah anak Allah, dia tetap menjalin relasi dengan Bapa. Lewat doa, Yesus mau menyatakan persekutuannya. Satu persekutuan yang tidak terpisahkan antara anak dan Bapa. Yesus mengatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa adalah komunikasi saudara dan saya. Doa itu bukan tentang diri kita yang memohon, tetapi doa itu tentang Allah yang berbicara. Bukan sekedar kita ngomong, tetapi juga Allah yang berbicara dan kita mendengar. Di mana kemudian saudara dan saya terhubung di dalam persekutuan itu. Memang saudara, dalam doa kita tidak selamanya doa itu mengubah keadaan kita. Tetapi kemudian doa dapat menjadi jalan untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Tidak selalu yang kita minta, yang kita harapkan Tuhan kasih. Tetapi kemudian yang terjadi lewat doa itu saudara dan saya dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap orang pasti ingin berdoa sehat. Betul ya saudara? Ingin berdoa semuanya lancar, masalah gak ada dan sebagainya. Tapi kan hidup kita gak seperti itu. Kita punya banyak persoalan.
Ketika orang menikah, apa yang ada dalam pikiran ketika orang pertama kali memikirkan kehidupan pernikahan, saudara? Hidup yang sejahtera, hidup yang menyenangkan, betul ya? Tapi kadang kemudian kita terjebak dengan itu ketika menjalani, ya elah, begini amat begitu kan. Ini rumah tangga apa rumah duka, ini isinya nangis melulu gitu kan. Ketika menikah, kita berinteraksi dengan keluarga besar, dengan mertua, yang kadang ngomel kalau istri ini gak bisa masak begitu kan. Gimana sih perempuan gak bisa masak? Lah ini kan mau bikin rumah tangga bukan rumah makan. Kenapa harus bisa masak? Kadang kan itu yang terjadi di dalam hidup. Ketika menikah kita ingin mendapatkan suatu pengalaman yang menyenangkan dalam hidup. Tetapi dalam perjalanannya adalah ada banyak riak. Yang membuat orang kemudian memikir, benar gak dia pasangan saya? Benar gak dia jodoh saya? Maka doa adalah sarana bagi saudara dan saya untuk terus berkonsultasi dengan Tuhan. Untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam bagian kehidupan kita. Doa kadang tidak mengubah keadaan tapi mengubah saudara dan saya. Ketika saya menikah, saudara, saya berpikir bahwa kehidupan pernikahan menyenangkan. Dalam perjalanannya ada banyak hal yang membuat saya dan istri sering ribut, sering berantem. Istri saya itu suka nonton film Korea, saudara. Ada yang suka nonton film Korea? Ada ya, banyak ya. Istri saya itu sampai bela-belain kursus bahasa Korea. Nonton film Korea, nonton konser, lalu tahun ini saudara dia bersama beberapa temannya mau ke Korea. Mau jalan-jalan, saya suruh jaga rumah gitu kan. Yang menarik saudara dalam perjalanan pernikahan, ada banyak bentrokan-bentrokan atau ribut-ribut kecil begitu karena saya dan istri ternyata tidak saling memahami. Istri saya bekerja di daerah Bundaran HI, lalu acap kali dia meminta saya untuk menjemput, mengantar, menjemput dan sebagainya. Suatu hari istri saya telepon saya, Sayton gitu maksudnya. Sayang dong, jemput dong. Jam 5:30 sore, gerimis-gerimis, Bundaran HI macetnya minta ampun saudara. Istri saya bilang tolong jemput. Saya bilang naik taksi saja, enggak jemput. Buat istri saya, saudara, kalau dijemput naik motor hujan-hujanan berdua itu kayak Dilan dan Milea, saudara. Lah buat saya itu pilek gitu kan. Banyak hal yang kemudian berantem, ribut dan sebagainya. Tapi kemudian di titik-titik itu ketika kami merefleksikan dalam doa, Tuhan kok begini sih pasangan saya? Tuhan apa sih yang Tuhan mau dengan kehidupan ini? Disitulah kami kemudian menemukan ada banyak hal. Oh rupanya kami punya bahasa kasih yang beda, kami punya pandangan-pandangan yang berbeda soal kehidupan. Maka perlu sebuah keteduhan, sebuah kerendahan hati untuk bisa mengenal satu sama lain. Dan doa menjadi sarana bagi kami. Ketika kemudian duduk bersama berdoa, menyampaikan apa yang kami inginkan tentang pasangan, pasangan menyampaikan apa yang ia inginkan kepada Tuhan, kami berdoa bersama. Di titik itu kemudian kami sadar, oh ada banyak hal yang harus diubah. Saya selalu berpikir bisa mengubah istri saya, ternyata dalam perjalanan kehidupan Tuhan bilang kamu yang harus diubah. Pun demikian dengan istri saya. Dulu istri saya itu paling dongkol saudara kalau pergi ke mall. Istri saya itu pengennya kalau pergi ke mall itu digandeng. Ya berduaan gitu, mesra gitu pergi ke mall. Saya sering lupa, bahkan kadang kalau saya ke mall bareng itu pulang saya sendiri saudara. Istri saya ketinggalan gitu. Anak saya nanya, Pa, mama mana? Oh iya, jemput lagi gitu. Karena saya nggak pernah gandeng. Jadi kalau nggak digandeng nih lagi di jalan gitu, istri saya diem saudara. Ntar saya balik lagi. Gandeng, kadang begitu kan, awal-awal gitu. Lalu setelah kami berkomunikasi, udah pokoknya kalau ke mall saya selalu gandeng istri saya. Kalau saya nggak gandeng dia belanja kemana-mana gitu. Ada banyak hal yang kemudian berubah dalam kehidupan. Kenapa? Karena kami kemudian menundukkan diri, tidak emosi. Ayo kita saling mendukung, berdoa kepada Tuhan, mencari apa sih yang Tuhan mau lewat peristiwa kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Doa-doa yang kami panjatkan, yang kita panjatkan, yang mungkin Tuhan belum jawab. Apa sih yang Tuhan mau? Ketika kita ingat kemarin kenaikan Tuhan Yesus, kan di situ di bagian itu dikatakan murid-murid diminta untuk kemudian pergi kembali ya,
untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan para murid di situ kan kemudian duduk diam, mereka bersekutu. Kalau dulu mereka berkumpul dalam aura ketakutan, takut ketemu orang-orang Yahudi, kemudian sekarang mereka berkumpul dalam satu sukacita. Mereka mengkarantina diri mereka. Mereka bertekun sehati sepikir, mencari kehendak Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka akan mampu meneruskan misi. Murid-murid Yesus menarik diri, bertekun dan berdoa. Dan itu pula kemudian tradisi yang kita hidupi dalam novena Pentakosta. 9 hari dalam doa malam kita menjelang Pentakosta. Kita mau mengkarantina jiwa kita, saudara. Mau melihat bahwa kita ini tidak berdaya, tetapi Tuhan hadir menolong dan menguatkan kita. Kita punya banyak keterbatasan. Kita tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa Dia yang menciptakan kita itu maha dahsyat. Maka lewat segala keterbatasan kita menaikkan doa. Kita mau melihat pertolongan Tuhan. Doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang apa yang menjadi masalah kita. Tetapi doa adalah tentang mengingatkan kita tentang siapa Allah yang kita sembah. Maka mari saudara kita menghidupi kehidupan doa kita. Mungkin sebagian dari kita sudah mulai malas berdoa. Sudah capek karena apa yang diharapkan tidak sesuai. Tapi marilah kita bertekun. Di dalam kelemahan-kelemahan kita Tuhan hadir. Tidak selamanya apa yang kita inginkan Tuhan jawab. Tapi Tuhan pasti selalu memberi yang terbaik. Saya sering melihat status anak-anak remaja tadi ya saudara. Bikin status nih ya. Ketika putus, kukira obat, rupanya luka terhebat gitu kan. Nanti 3 bulan kemudian dia udah posting foto gandengan dengan pacar. Saya bilang, bener kan? Tuhan itu kasih yang terbaik. Kamu putus, kamu selesai, tapi Tuhan juga kasih yang terbaik. Saya merefleksikan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Satu hari, saudara, saya itu ingin ikut pertandingan kickboxing, saudara. Jadi saya ini rutin berlatih kickboxing seminggu 3 kali. Jadi kalau nggak khotbah ya saya tinju, saudara. Lalu suatu hari saya berencana untuk ikut turnamen. Sudah prepare segala sesuatunya, saya bilang ke istri saya, doain ya supaya menang. Istri saya bilang, jangan malu-maluin, ntar baru 1 ronde KO. Tenang, aman deh. 1 minggu sebelum pertandingan dimulai, saudara, saya kecelakaan. Saya kecelakaan motor di Tugu Tani. Saya jatuh, tapi saya masih bisa berdiri kembali. Saya masih bisa naik motor, saya kendarain motor saya. Sampai di stasiun Gambir, saya amnesia. Saya lupa, hari itu saya mau pergi kemana. Apa yang terjadi dengan saya barusan, saya lupa. Saya harus beristirahat selama 3 bulan. Mencoba memulihkan ingatan-ingatan saya. Siapa istri saya, siapa anak saya, siapa penatua di gereja saya, siapa umat yang saya layani. Di fase-fase itu tentu saya berdoa, Tuhan saya pengen cepat sembuh. Tapi kan Tuhan gak kasih langsung sembuh. Ada fase 3 bulan kemudian saya harus terus mengkonsumsi obat. Kemudian harus mencoba tertatih-tatih berpikir. Menulis supaya tetap bisa berkhotbah, bercerita dan sebagainya. Saya minta sesuatu tapi Tuhan tidak kasih. Saya berdoa supaya saya bisa tanding. Tapi Tuhan gak kasih. Saya justru bertanding di ranjang rumah sakit, saudara. Tapi di titik itu 3 bulan itu menjadi fase bagi saya untuk merefleksikan diri. Ada banyak hal yang Tuhan mau. Mungkin terlalu ada banyak kesibukan yang membuat ada beberapa hal yang terlewatkan. Tapi fase-fase ketika jawaban doa itu belum hadir, menolong saya untuk melihat bahwa Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan kita. Doa adalah sarana pemurnian bagi jiwa kita. Doa adalah sarana karantina bagi saudara dan saya. Doa menjadi kekuatan kita. Maka ketika saudara dan saya punya waktu untuk khawatir di dalam kehidupan, seharusnya kita punya waktu yang sama untuk berdoa. Dan percayalah, akan tiba saatnya pada suatu hari air mata kita tertumpah. Bukan karena persoalan yang kita hadapi, tetapi karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Rahmat Allah menolong kita. Saat hening bagi kita.
Puji Tuhan, firman yang menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk kita setia berdoa. Karena dengan doa kita semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun mungkin jiwa kita sedang lemah, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita hidup. Dia mendengarkan doa-doa kita. Mari kita naikkan pujian, Ku tahu mukalisku hidup. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Paus Fransiskus mengajarkan doa 5 jari. Betul ya, saudara? Yang paling pertama itu jari apa, saudara? Ini apa sih? Jempol, ibu jari ya. Berdoa untuk orang yang paling dekat dengan kita. Maka bagi saya berdoa itu adalah cara mencintai yang paling rahasia. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa bagi orang-orang yang saat ini duduk di dekat saudara. Saya mengajak saudara untuk menanyakan kepada rekan di kiri, kanan, depan, atau belakang saudara untuk pokok-pokok doa apa yang ingin dipanjatkan. Dan nanti kita akan menutupnya dengan doa syafaat. Saya persilahkan saudara.
Sudah, saudara, dilihat, gitu ya. Pas kiri kanannya dilihat, jangan diterawang ya, saudara. Bukan uang gitu ya. Sudah, mari kita bawa dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bersekutu hari ini dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan orang-orang yang mungkin baru kami jumpai pertama kali hari ini. Namun kami bersyukur memiliki kesempatan berdoa bagi mereka. Maka saat ini kami membawa mereka di dalam doa pribadi kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang di dalam kehidupan ini mengajar kehidupan kami, mereka yang menuntun kami di dalam keseharian kami. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan dukungan dan kebijaksanaan untuk menunjukkan arah kepada orang lain, supaya kehidupan sesama menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi mereka. Hari ini kami juga mengingat, berdoa bagi para pemimpin kami, mereka yang Tuhan beri otoritas untuk memimpin. Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan panggilan mereka dengan baik, karena hikmat pertolongan yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini ada dalam kelemahan, mereka yang saat ini ada dalam sakit penyakit, atau yang saat ini sedang ditimpa masalah. Kiranya rahmat Allah tercurah, sehingga mereka mampu menemukan pertolongan dan jalan keluar yang tepat, seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan hari ini kami juga membawa di dalam doa persekutuan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi para pendeta, penatua, umat simpatisan, setiap orang yang terhisap dalam persekutuan di tempat ini. Tuhan menolong dan menguatkan kami di tengah pergumulan kami masing-masing. Kami yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kami yang bergumul mempersiapkan pernikahan. Kami yang bergumul menantikan buah hati di dalam pernikahan kami. Kami yang bergumul tentang pekerjaan. Kami yang berpikir untuk keluar dari pekerjaan atau bergumul mendirikan usaha mandiri. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul tentang pendidikan mereka, tentang karir mereka, tentang kehidupan keluarga mereka, tentang pelayanan mereka, tentang segala hal yang mendera mereka. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seru doa kami, permohonan yang senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menanti setiap jawaban dari doa-doa yang kami panjatkan. Serta berikan kami hikmat untuk bisa melihat setiap hal yang Tuhan hadirkan sebagai jawaban doa kami. Dan berikan kami kelegaan ketika apa yang terjadi dalam hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Dan hari ini kami mohon kekuatan yang daripadamu Tuhan, sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan mendasari persembahan kita dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendakku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah untuk menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan kami di jemaat-Mu GKI Taman Aries ini. Jadikanlah hidup kami suatu persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah selalu hidup kami ini untuk menghadirkan kasih-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Bukalah hati kami senantiasa ya Bapa, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara, doa adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah untuk pemulihan dan pemurnian jiwa kita. Allah menghendaki kita untuk terus setia di dalam menantikan janji-janjinya. Oleh karena itu, tetaplah setia di dalam memelihara kesatuan dengan Allah di dalam doa.
supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa tetap menjaga pemurnian jiwamu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melingkupimu dalam menantikan janji-janjinya. Dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus mempersatukan, memimpin dan menyertaimu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maka pergilah sebab kita ini diutus. Syukur kepada Allah. Dalam doa kita meyakini bahwa janji Tuhan yang menolong, yang memimpin, yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Janji yang manis kau tak kulupakan. Bapak Ibu, kita akan memasuki saat hening. Umat yang terkasih, tetaplah teguh dan setia dalam doa. Karena Tuhan mendengar setiap doa kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan jangan pulang dulu. Kita akan bersama-sama menikmati kopi dan teh yang hangat. Karena saya dengar di luar ada hujan. Jadi kita bisa bersama-sama ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.